nanti tahun depan bulan ketiga sampai keempat mungkin yang ngurusi keuangan Indonesia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak bisa utang lagi, sudah tidak bisa bayar cicilan. Kadang utang meneh wis gak iso. Nomor 1 wis gak waya ekonomi, wis kakean utang, gak iso utang meneh. Nomor 2 anjen sing utangi wis gak duwe. Saiki sing bagian ngutangi awakmu Indonesia iku saiki wis bangkrut juga gitu. Jadi ini akan ada krisis yang agak serius. Nah, kita ke Ibu Menteri Keuangan yang sedang gundah gulana saat ini. Pastinya bukan main sulit posisi Menteri Keuangan sekarang ini. Keterangannya di Komisi 11 DPR terlihat seperti dirinya adalah seorang pembohong karena angka-angka yang berbeda dikemukakan dengan Pak Mahfud MD yang dibeberkan Pak Mahfud lengkap di depan Komisi 3 DPR. Beberapa hari kemudian, Mbak Sri bohong. Nggak tahu juga, tetapi bisa terlihat bahwa jangan-jangan angka-angka yang diungkapkan Mbak Sri seperti sebuah usaha menutupi sebuah kejahatan. Pastinya dirinya sekarang dalam posisi sulit Mbak Sri ini setelah rapat dengar pendapat Menko Mahfud MD di Komisi 3 itu. Apa jangan-jangan Mbak Sri hanya menerima angka-angka itu dari anak buahnya, di mana kali ini dia terjebak dalam kenyataan bahwa dirinya tidak bisa lari dari nakalnya anak buahnya. Mbak Sri tidak bisa lagi menghindar. Begitu banyak anak buahnya yang menyebabkan dirinya terpojok di muka publik karena manipulasi dan korupsi. Memang masalah Mbak Sri hadapi adalah masalah sangat sensitif, korupsi dan pencucian uang. Masalah yang dibenci semua orang normal yang membuat dirinya sekarang terlihat seperti tidak berdaya di dalam kandang buaya anak buahnya. Apakah Mbak Sri idealis yang ingin Menkyu bersih? Tidak tahu juga karena fakta yang terjadi saat ini adalah terbongkarnya pencucian uang yang sampai menumpuk begitu lama dan begitu besar. Ke pihak luar, dia menghadapi opini publik yang begitu kejam yang sulit dirinya untuk dapat mengelak, membantah, atau meluruskan. Ke dalam, dia harus menghadapi anak buah dengan perasaan jengkel yang memuncak tentunya. Forum Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Rabu lalu benar-benar telah membuat posisi Sri Mulyani begitu sulit. Misalnya bagaimana dengan PD-nya Mbak Sri bilang di depan DPR bahwa transaksi mencurigakan yang menyangkut orang ke Menkyu hanya 3,5 triliun. Sedangkan Menko Mahfud dengan gamblang menyebutkan angkanya 30 triliun. Lengkap dengan bukti lagi. Lalu Mbak Sri mengatakan tidak pernah menerima surat dari PPATK. Sementara besoknya Menko Pak Mahfud menyebut surat itu ada tanda terimanya. Ayolah Mbak Sri, jangan berkilah lagi. Pilihan terbaik adalah menyelesaikan dengan segera. Jangan sampai terpukul telak lagi dengan sok tegas. Seperti Mbak Sri mengatakan, sudah menindak pelaku pencucian uang tersebut. Diapain mereka? Mana? Kok enggak ada perkara hukumnya? Enak-enak aja, masih menjabat malah. Tidak boleh, hanya pelakunya yang ditindak. Seperti menurut Pak Menko Mahfud, seluruh jaringannya harus diungkap. Karena tindakan pencucian ini pasti berjaringan. Kejar sampai istri, anak, pacar, sopir, teman-temannya, siapapun deh. Termasuk mungkin politisi yang ketakutan karena bohir sponsor-sponsor mereka bakalan kena terungkap yang akan merembet ke diri mereka. Ayolah Mbak Sri, siapa itu 460 nama yang ada di jaringan pencucian uang 349 triliun rupiah itu? Diungkaplah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Anda adalah kunci kalau memang mau menghilangkan korupsi di tanah air tercinta Indonesia ini. Atau Anda bagian dari pelaku? Kalau kamu bersih, ya ungkap saja. Atau kamu takut saking mengerikannya angka tersebut dan saking menakutkannya nama-nama yang ada di 460 orang tersebut? Ini adalah tindakan kriminal pencucian uang terbesar dalam sejarah dunia. Dan kamu takut ancaman mereka Mbak Sri? Jangan takut, kami sebagai rakyat pasti akan membela dan melindungimu selama kamu benar dan bersih. Kami akan menjadikan dirimu pahlawan anti korupsi dan pejuang pembersih money laundering yang sangat dahsyat jumlahnya, yang hampir 20% dari APBN angkanya tersebut. Kami tunggu dan dukung keterbukaan tersebut. Jadi kapan Mbak?